Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspitasari dengan NIM C0D023006 dari Prodi Perpajakan kelas G. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak. Sebelumnya kita akan memahami tentang pengertian biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah biaya-biaya yang merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan. Namun, sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang atau jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam aktiva lancar. Jenis-jenis biaya dibayar muka yaitu yang pertama, prepaid rent atau biaya sewa gedung atau kendaraan. Hal ini dibayar sebelum bangunan digunakan. Yang kedua yaitu prepaid insurance atau biaya asuransi bisnis kecil. Yang ketiga yaitu prepaid salaries, yaitu biaya untuk gaji dibayar di muka. Yang keempat yaitu prepaid interest atau biaya beban bunga dibayar di muka. Yang kelima beban pajak. Yang keenam tagihan utilitas. Yang ketujuh iklan dibayar di muka. Dan yang terakhir yaitu lisensi dibayar di muka. Metode pencatatan biaya dibayar di muka yang perlu dilakukan setiap akhir bulan setelah membuat jurnal penyesuaian adalah membuat laporan akhir jurnal penyesuaian. Walaupun biasanya hal ini akan diminta oleh internal audit atau pengecekan, namun tidak ada salahnya kamu membuat laporan jurnal penyesuaian bila bisnismu tidak mempunyai internal audit. Maka kamu dapat melakukannya sebagai bagian dari pengendalian. Cara ini dilakukan supaya biaya yang dilaporkan dalam laporan keuangan andal dan akurat, sehingga pembebanan keuangan Anda biaya bayar di muka tidak sampai kurang atau salah dalam penyajian di laporan keuangan, baik dalam laporan laba rugi ataupun neraca. Selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Dan yang terakhir yaitu untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau PIBUD atau PSAK. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan secara singkat tadi yaitu biaya dibayar di muka adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Biaya dibayar di muka ini dapat dicatat dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Perusahaan harus memilih salah satu dari pendekatan tersebut, tidak boleh menggunakan kedua-duanya. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada starting point pencatatan dan pada ayat jurnal penyelesaian. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.